Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Ananda Putri, NIM 26222021 akan menjelaskan materi tentang pemahaman terhadap Quran Surat Ar-Rum ayat 22 tentang bahasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sempurna, menciptakan segala makhluknya yang berbeda-beda, dari yang larinya lambat sampai yang larinya kencang, dari yang kulitnya putih sampai yang hitam, dari yang berbahasa halus sampai yang kasar, dari bahasa orang sampai bahasa para perompak. Semuanya menyimpan hikmah tersendiri yang harus digali oleh manusia. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Menurut Al-Fairuzabti dalam Tanwir Al-Midbas mengutip penjelasan Ibnu Abbas bahwa ayat ini sebagai petunjuk keesaan dan kekuasaannya, menciptakan langit dan bumi serta menjadikan perbedaan bahasa dan perbedaan jenis warna kulit, mulai yang hitam, coklat sampai yang kemerah-merahan. Semuanya sebagai petunjuk bagi jin dan manusia. Sedangkan menurut Imam Suyuti menjelaskan bahwa segala ciptaannya ini sebagai petunjuk bagi orang yang mempunyai akal dan ilmu. Dari sini dapat dipahami bahwa Allah menunjukkan kekuasaannya melalui berbagai macam ciptaannya, mulai penciptaan langit dan bumi serta perbedaan bahasa dan warna kulit, bertujuan agar manusia bertambah keimanan serta lebih mengenal penciptanya sehingga menjadi manusia yang bertakwa, karena dengan ketakwaan manusia menjadi makhluk yang paling mulia di hadapannya dengan tak merasa paling baik disebabkan perbedaan warna kulit dan bahasa. Sekian penyampaian materi. Perkenalkan, nama saya Yulhaini Mahlia dengan NIM 2622010. Saya akan melanjutkan materi pengertian bahasa dan sejarah singkat bahasa. Pengertian bahasa adalah salah satu bentuk komunikasi manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Sejarah singkat bahasa. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan dan berikrar. Satu, bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahasa negara ialah bahasa Indonesia dalam bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia 2 tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dahulu sudah dipergunakan sebagai bahasa berhubungan bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhan dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara dan didorong pertumbuhannya dengan persaudaraan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia tergabung dalam perkumpulan pergerakan yang secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia atau Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, fungsi bahasa Indonesia diantaranya adalah mempererat hubungan suku di Indonesia. Fungsi ini sebelumnya sudah ditegaskan di dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia." Kata menjunjung tinggi dalam KBBI antara lain berarti memuliakan
akan menghargai dan menaati nasihat, perintah, dan sebagainya. Ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda tersebut menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam kedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan kebangsaan adalah bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. 2. Identitas nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai identitas nasional adalah mengarah kepada penghargaan terhadap bahasa Indonesia selain bendera dan lambang negara. Dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitas sendiri sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. 3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, antar budaya. Bahasa Indonesia memiliki peran dan vital di masyarakat umum dan nasional. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan lain. 4. Alat pemersatu suku budaya dan bahasa. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku budaya dan bahasa maksudnya adalah bahwa bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku. Saya akan menjelaskan materi tentang ragam bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah salah satu ragam bahasa yang telah dikodifikasikan, diterima, dan tidak dijadikan model oleh masyarakat. Bahasa non-baku adalah salah satu ragam bahasa yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan dijadikan model oleh masyarakat luas. Ciri-ciri dan contoh bahasa baku dan tidak baku. 1. Tidak dipengaruhi oleh dialek atau bahasa daerah, contohnya tengkurap dan tengkurep, bagus sekali dan bagus pisan. Kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing, contohnya kamu dan lo, saya dan ane. Ketiga, bukan ragam bahasa percakapan, contohnya memang dan emang, bawakan dan bawain. Penggunaan imbuhan diterapkan secara eksplisit, contohnya menangis dan nangis, menyetop dan nyetop. Penggunaan kata atau frasa sesuai dengan konteks kalimat, contohnya terbuat dari dan terbuat, sebanding dengan sebanding. Keenam, tidak bermakna ganda dan ranju, menghemat dan mempersingkat. 7. Tidak mengandung pleonasme atau penambahan kata yang tidak perlu, contohnya turun dan turun ke bawah, terbaik dan paling terbaik. Kedelapan, tidak hiperkorektif, contohnya musyawarah dan musawarah, surga dan syurga. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.